Apa kelihatan dek gambarnya dek? Kelihatan dok. Gimana ya? Ya, kita identifikasi yang pertama terlebih dahulu ya. Sudah hadir semua belum kalian nih? 186. Berapa jumlah kalian? 200. 230. Yang lain kemana? Sudah jam 1 ini. Saya tunggu 15 menit ya, 10 menit ya. Kalau enggak datang juga, saya kunci nanti ininya ya, Zoom-nya ya. Silakan hubungi teman-temannya. 10 menit dari sekarang. Sudah berapa lama, Cik? Sudah ada? 222. Harusnya? 230. Ini ngapa ya errornya? Yang Zoom-nya belum on cam, silakan di on cam dulu ya. Semuanya. Silakan di on cam. Masih berapa orang lagi nih? 30 lagi.
Bukan host pula kami nih. Bukan host Pak ya, kita nih Pak. Bukan host ya. Nggak bisa itu, share screen. Bisa, aku tuh lampu kunci yang belum masuk bisa. Oh, bukan host ya? Kan. Siapa yang host? Kalian tadi kirim-kirim Pak. Jangan. Oh, yang ini agak di grup sini. Jam berapa lagi? 2:30 lah. Mudah-mudahan selesai. Kita sama sebetulnya stand by aja dari dua. Aman. 8 jalur. Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Tiga dulu, 4. $237. Berapa? 237. Jumlahnya? 239. 239. Sama aku, sama ruang kuliah. Sama aku. 233 berarti, Mbak. Juneti di mana ya? Oke, kita mulai ya. Sepertinya sudah lengkap ya. Mudah-mudahan ya. Harusnya kalian tuh kalau jam 1 kurang 10 setengah ya deh ya. Nggak mungkin saya nunggu ya. Ya, kita mulai praktikum digestif hari ini. Kita ada 7 preparat ya. Kalau bisa ini kita 10 lah ya. Kalau bisa nanti ya. Kita selesaikan hari ini. Tapi kalau enggak kita 7 preparat terlebih dahulu. Kita mulai dari labium oris. Ya, kita mulai dari labium oris ya. Seperti saya bilang kemarin, ada 3 area yang akan kita identifikasi. Yang pertama ini, kalau kalian sudah lihat seperti ini ya, ini kan sudah jelas ya, di sini ada folikel rambut, di sini ada keratinisasi ya, ini ada squamusnya, epitel squamus kompleks, berkeratin, ini adalah kelenjar-kelenjarnya ya, ini folikel rambut, ini berarti area apa dek? Halo? Area apa ini dek? Bibir dong. Apa? Ya, area bibir, area apanya? Kemarin kan ada 3 zona ya, 3 area yang saya bilang kemarin. Area apanya? Bibir bagian? Area cutaneus dong. Ya, area cutaneus ya, kutis ya. Jadi sudah ada, ini namanya epitel ya, misalnya epitel, epidermis ke bawah ya. Jadi di sini juga banyak folikel rambut, saya bilang tadi ada epitel squamous kompleks berkeratinisasi, ini keratinisasinya, ini kelenjar-kelenjarnya ya. Kita lanjut, kita geser ke bagian atas, nanti kalau kalian cari preparat, ke bagian kanan, terus ya, ini epitel juga tipis ya, jadi area cutaneus dari labium oris ini tipis ininya, epitelnya, tapi dia ada keratinisasi. Nah, sudah ada mulai otot di sini ya, M. orbicularis oris, artinya di sini sudah mulai akan memasuki, ini semua otot ya, di bagian ini, ya. Ini kelihatan ya, tangan-tangan putih ini ya, di sana? Kelihatan nggak, Dek? Terlihat dokter. Terlihat ya. Nah, ya Allah. Nah, ini sudah mulai memasuki area rubra atau area merah. Di sini
epitelnya sudah mulai menebal dan sudah tidak ada lagi keratinisasi. Sudah tidak ada lagi keratinisasi ini ya. Nah, ini epitelnya, squamous kompleks, non kornifikasi. Ini adalah otot-ototnya. Sudah ada kelenjar di sini. Terus habis masuk ke area rubra, berarti terakhir area apa, Dek? Area? Labial. Atau labial, Dok. Ya, area bagian dalam ya. Nah, ini di sini ciri khasnya sama, epitelnya squamous kompleks non kornifikasi. Sebenarnya di daerah sini bisa kita temui kelenjar labialis ya. Glandula labialis, tapi ini nggak ada ya. Ntar kita cari yang lain dulu. Kita besarin. Nah, ini ya, ini kelenjar-kelenjar labialisnya ya, terpisah. Nah, ini epitelnya kalau kita besari tadi, epitel squamous kompleks sudah tidak ada kornifikasi, area bagian dalam. Ini yang area tengah tadi. Nah, ini ada ototnya, M. orbicularis oris. Kemudian ini ya, epitelnya tebal sama squamous kompleks non kornifikasi. Nih, ya. Ini banyak pembuluh darah. Ini pembuluh darah ya, Dek ya. Bercak darah yang merah-merah ini. Nih, epitel squamous kompleks non kornifikasi. Ini M. orbicularis orisnya. Nah, ini tadi area kutanea. Saya ulangi lagi ya. Nih, masih. Ini ada dulu. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Ya, ini folikel rambut, ini keratinisasinya. Epitelnya tipis. Ini folikel rambutnya. Ini kelenjar-kelenjar sebasia ada sudoriferanya. Ada pertanyaan nggak, lebih Morris? Cukup ya? Jelas? Halo? Jelas. Cukup ya? Lanjut ya. Lanjut ke preparat berikutnya. Mana preparat ini? Bagus. Mbak, kita ini sudah ngirim jadwal belum sama Lila ya? Iya, sudah tahu ya? Kita ada praktikumnya? Kan hari ini pagi. Oh, sebentar ya. Ini agak jahat pewarnaannya deh ya. Kabur. Proposal. Gimana tadi ya? Oh, lah kejahat preparat ini. Banyak waktu. Jahat.
Ih, kapur banget ya. Beda deh. Nah, ini apa, Dek? Apa ini? Halo? Halo, ini apa, Dek? Ayo jawab dong. Apakah ini? Nih, ada apa ini di sini? Ini bentuknya seperti apa? Papila ya. Ya, papila apa? Heran ya? Sirkumvalata ya. Kalau nggak salah. Ya, kenapa dibilang papila sirkumvalata? Coba jelasin dulu, Heran. Eh, Dari epitelnya lo, epitelnya apa, Dek? Squamous kompleks non keratin, Dok. Ya, squamous kompleks non keratin. Kemudian ada apa saya bilang kemarin? Ini apa? Papila Ada papila. tes. Ya, tes batnya yang mana? Yang ini apa? Saya tunjuk gak? Ini apa dulu? Ini papila sekundernya ya. Ini papila sekunder, ada tonjolan di bagian dalamnya. Nah, ini tes batnya saya bilang kemarin yang berada di apa kemarin? Nih. Nih, ini semua tes bat. Yang berada di mana? Di ujung. Sisi lateral. Ya, sisi papila ya. Nih ya semuanya. Oke. Paham ya? Oke, lanjut ya. Kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Ya, raise hand lah. Lanjut ke preparat berikutnya. Selesai ke 10 dah hari ini. Ini apa preparatnya? Papila. Nah, sudah ada kata papila lah. Pasti sisanya ya. Papila filiformis sama fungiformis. Jadi kalau papila filiformis sama fungiformis itu letaknya bersampingan berdekatan ya. Nah, yang nah ini tadi papila fungiformis ya seperti fungi ya, jamur, epitel squamous kompleks non kornifikasi. Kita bisa temukan tes bat di bagian atasnya. Ini yang jelas ini, yang ini tadi. Mana ya? Nah ini ya, aduh. Ini tes batnya di bagian atas dasar dari papila. Kemudian kita juga bisa temui papila filiformisnya yang berada di antara papila fungiformis. Ya, ini salah satunya. Ntar, ada lagi. Nggak ada di sini. Mana tadi? Ya, ini ya. Ini filiformisnya semua. Nih. Dia runcing-runcing. Atau kita lihat yang lebih jelas lagi ya, bentar. Biar kelihatan ininya.
Nah, ini yang filiformis ya. Ada sedikit keratinisasi di sini. Nih. Nah, ini ya, ini yang filiformis ya, ini yang fungiformis ya. Nah, ini adalah test budnya, ini adalah keratinisasinya. Ada seperti tipis di sini. Nah, itu bedanya ya. Jadi kalau papila filiformis sama fungiformis letaknya dia berdekatan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo, kok nggak ada yang jawab? Apakah ada orang di Zoom? Tidur ya? Tidur siang? Belum dok. Izin dok. Belum ada dok. Aduh, kalian bobok ya? Ngantuk ya semua. Saya juga ngantuk, Dek. Izin bertanya dokter. Ya, siapa? Ya, silakan. Sebutin namanya lu, siapa namanya, Dek? Nah, Khairan Tamim dari kelas Alfa dok. Ya, silakan, Hairan. Untuk taste budnya itu terlihat seperti apa ya dok? Soalnya tadi mungkin belum jelas ya lihatnya. Oh, Taste- ini tadi nggak kelihatan ya. Kita lihat di ini aja, yang di sirkumvalata ya, karena di ini nggak terlalu jelas memang test bud di sini. Tapi tadi Oh, ada ya untuk sebenarnya. untuk yang di fungiformis kurang jelas emang ya dok. Ya, ini karena jumlahnya hanya satu deh di fungiformis tuh. Jadi memang karena dia satu, jumlahnya kadang-kadang tidak ada di preparannya ini nih, kayak gini nih. Nih tadi kan ada ya yang saya tunjukin tadi juga. Nih satu ya. Mana lagi ada lagi enggak? Kita cari sesuatu dulu. Ya sama seperti di sirkumvalata sih sebenarnya, seperti saya bilang kemarin ya, seperti wadah air drum itu nada ya. Gitu. Ntar ada yang di sini tadi ya. Nah, ini juga nih. Ya. Sama sih seperti itulah gambarannya, Hairan. Ya, terima kasih dokter. Oke. Lanjut. Aduh. Nah, kita lanjut dulu. Lanjut ke kelenjar. Ini gambaran kelenjar palatina ya. Jadi kelenjar palatina ini kelenjar yang terdapat di palatum ya, yang saya bilang kemarin ya. Di palatum, hat palatum atau palatum mole. Nah, ini gambaran kelenjarnya. Tapi memang di sini warnanya sudah tidak bagus lagi ya, Dek ya, karena mungkin memang sudah lama preparatnya. Ini gambaran kelenjarnya. Ini semua kelenjar palatum, glandula palatina ya. Nah, ini adalah epitel squamusnya. Ya, epitel squamusnya. Jadi di sini epitel squamus kompleks ya.
Hitam dulu. Hitam. Nah, ini ya epithel squamous kompleks ya. Karena dia di bagian hak palatum, jadi dia berkeratinisasi ya. Ini adalah jaringan ikatnya. Ini semua di bagian atasnya adalah kelenjarnya. Ini tampakan kelenjarnya. Oke, itu aja gambaran glandula palatina. Kita bandingkan dengan glandula submandibularis. Parotis itu aja ya, karena kita kemarin parotis biar nggak terbalik-balik kalian. Parotis. Nah, ini gambar kelenjar glandula parotis. Apa kemarin ciri khas glandula parotis? Apa, Dek? Banyak asinus rosa ya. Ya. Yang lain dong. Kok saya hanya mendengar suara hairan? Ya, betul hairan. Asinus rosanya yang mana? Ya, yang lain silakan. Yang mana asinus rosanya? Yang gelap, dokter. Yang mukosa yang terang. Parotis ada mukosa nggak kemarin? Tidak, dok. Nah, jadi parotis ini asinusnya asinus rosa ya. Merupakan kelenjar serosa terbesar. Ini adalah gambaran asinus rosa. Nah, intinya itu berada di bagian basal dan bulat. Kemudian dia tercat asidofilik. Nah, ini apa yang seperti ada lumennya saya bilang kemarin. Kalau ada lumen berarti itu adalah saluran pengeluaran atau duktus. Dimulai dari duktus yang paling kecil, ini adalah duktus intercalaris ya. Kemudian duktus striatus. Nah, ini adalah jaringan ikat yang berada di pinggirnya. Ini tadi bukan mukosa ya, deh. Ini adalah sel-sel adiposa yang berada di antara jaringan-jaring ikatnya. Ya, nih. Kemudian, nah ini duktus yang agak besar. Duktus yang agak besar itu adalah duktus intralobularis. Nah, duktus yang paling besar adalah duktus interlobularis ya. Nih. Nih, ya. Tuh. Nanti kalian lihat aja pada saat preparat, ini kan dia sudah mulai tinggi. Nah, ini epitel kuboidnya sudah tinggi, berlapis ya. Ini yang masih yang striatus ya, sepertinya karena dia masih satu lapis. Jadi kita lihat dulu. Hitam ya. Nah, ini kalau kita besarin. Nah, ini yang gambaran asinus rosanya. Ya, ini gambaran sel piramida ya, seperti segitiga. Dan ini ada intinya yang berada di bagian basal dan berbentuk bulat. Nih, ini namanya asinus rosa deh ya. Nah, yang ada lumen-lumennya ini ada duktus-duktusnya. Nah, ini ada nah. Duh, tersinggul pula. Nah, kalau mau dilihat seperti ini, pembesarannya harus besar ya. Paling besar, pembesaran 400 kali. Nih. Nah, ini ya, ini duktus intercalaris ya. Duktus striatus. Kemudian yang agak sedikit besar. Mana tadi ya? Kita cari dulu. Ini kalau pembesaran besar susah kita mencarinya karena mau dipindah-pindahin dulu nih. Nah, ini di duktus intercalaris yang kecil.
Yang besar mana ya tadi? Ya, ini yang interkalaris ya, Dek ya. Ini yang striatus ya. Karena ada garis-garis halus di sininya. Nah, ini paling kecil ductus interkalaris. Ini juga, ini yang interkalaris. Ya, ini ductus interkalaris. Kemudian kalau pada kelenjar parotis, ductus interkalarisnya banyak biasanya bisa kita lihat ya. Tapi kalau pada kelenjar sublingualis jarang kita lihat dia. Mana lagi ya? Interlobularis mana ya tadi ya? Susah nih, susah. Jadi hilang. Ya, ini yang intralobularis ya, agak sedikit besar ya. Ya, ini interlobularis ya. Ini epitelnya dia sudah berlapis, ya, sudah tebal dan lumennya juga lebih besar dibandingkan yang striatus dan intralobularis ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Dok, izin bertanya, Dok. Ada pertanyaan nggak ada ya? Halo, Dok, izin bertanya, Dok. Ya, silakan. Grace ya? Iya, Ya. Dok. Tadi kan dokter kasih lihat mikroskop yang palatum, nggak salah ya. Ya. Itu palatum yang mana ya, Dok? Yang hard palatum. Oh, Hard palatum. Yang durum ya, Dok? Iya, durum. Oke, terima kasih, Dok. Ya. Ada lagi pertanyaan? Karena di daerah palatum itu tadi memang dia banyak sekali kelenjar ya di palatum durum ya, di hard palatum ya. Ada lagi pertanyaan, Dek? Ya, lanjut dulu kalau nggak ada. Tadi glandula parotis, habis itu glandula submandibularis. Nah, ini adalah gambaran asinus
serosa dan mukosa yang berada di glandula submandibularis. Jadi kemarin saya bilang glandula submandibularis ini dia mix ya, asinusnya serosa dan mukosa, tapi paling banyak dia tetap asinus apa kemarin, Dek? Serosa ya. Nah, ini kita besarin. Kalau kalian mau lihat perbedaannya, dibesarin kayak gini, Dek. Jadi bisa lebih kelihatan. Duh. Kabur. Susah banget sih ininya ya. Ini beda banget komputer sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebenarnya kan enggak, ini 7 BMP atau 10? 7. Bisa sempat ya KG? 14 jam. Soalnya aku lihat 2 jam jadwalnya. Tadi udah sempat takutnya. 10. 3 lagi lah. Esofagus, gastrocnemius sama gastrocnemius 4 lah. Ngapa di WA apa ya sudah? Ya, ini ada ya gambarannya. Jadi ini adalah asinus mukosa. Memang nggak terlalu bagus ya kalau dilihat di layar ya, karena memang ini pencahayaan di lab di komputer sama di mikroskop itu agak beda. Jadi, nah ini kalau kalian lihat ya, ini kan adalah gambaran asinus serosanya ya. Nah, yang ini yang putih ini adalah asinus mukosa ya. Asinus mukosa. Nah, yang di bagian atas kemarin saya bilang apa? Demilona serosa ya. Jadi ada sedikit potongan asinus serosa yang berada di bagian atas asinus mukosa. Nah, itu. Untuk kelenjarnya sama seperti tadi, Dek ya. Ada pertanyaan nggak? Nanti kalau misalnya kalian lihat preparat sendiri, kalian bisa bedakan kok. Kalau misalnya langsung dari parotis, mandibularis, sublingualis sama sublingualis itu nanti benar-benar kelihatan bedanya. Nah, ini tampak ya asinus serosanya lebih banyak dibandingkan asinus mukosanya. Ini asinus mukosa yang putih-putih ini. Ya. Ya, memang ini intinya ada yang kecil-kecil gepeng di pinggir. Ada pertanyaan? Cukup? Jelas? Aduh, kalian ini bobok semua ya. Tidur ya, Dek ya. Halo. Jelas, dokter. Ada Jelas, suara Dok. lah. Tidak, Saya jadi Dok. iya, kalau ada suara itu kan saya agak enak ya. Kalau nggak ada suara tuh saya ngomong sama siapa? Hai, Dek. Kita lanjut ke sublingualis ya. Bentar ya, saya cari dulu perkaranya. Mana perkaranya? MTB 6, MTB 6.
Nah, ini ya. Ini adalah glandula sublingualis ya. Jadi asinus mukosanya lebih banyak dibanding asinus rosa. Ini asinus mukosa semua deh yang putih-putih ini. Nah, asinus rosanya kita lihat aja nanti ada nggak di sini ya. Nah, dia dominan benar-benar asinus mukosa banyak. Nah ya, ini intinya ya berada di pinggir dan gepeng. Ini asinus mukosanya. Jadi kalau diwarnai asinus mukosa itu memang putih ya dek ya tampaknya ya. Karena memang diwarnai HE dia tidak akan mengeluarkan warna. Karena mukus-mukusnya berada di bagian ya. Ya, ini malah hampir separuhnya nggak ada ini asinus serosanya ya. Nih. Gelap banget ya. Kelihatan jelas. Nah, ini adalah salah satu asinus serosanya deh ya. Memang nggak terlalu tampak, tapi lihat dari intinya ya, intinya bulat ini masih ya. Nah, ini kalau ini asinus mukosanya ya, intinya sudah menggepeng. Coba kita lihat preparat yang lainnya, ini warnanya kayaknya nggak jelas. Ini mikroskop sama beda. Nah, ini ya. Ini adalah gambaran glandula sublingualis. Jadi memang ini campuran asinus rosa dan mukosa, tetapi dia paling banyak itu asinus mukosanya ya. Ini adalah demilunas rosanya. Nah, ini adalah salah satu asinus rosanya ya. Nah, ini adalah demilunas rosanya. Nih di bagian atas daripada asinus mukosa. Jadi kalau mau lihat gambaran asinus mukosa tuh lebih kelihatan memang ini ya, ini gambarannya intinya gepeng berada di bagian perifer. Ada pertanyaan? Itu pena siapa? Pena. Ada yang pakai pointer ya? Ini kenapa muncul pointer sendiri ya? Oke, ada pertanyaan, Dek? Jangan bilang pointernya. Ini dari saya ya pointernya ya? Enggak kan? Dari siapa nih pointernya, Dek? Halo? Nah, kita lanjut. Preparat berikutnya, kita ke preparat esofagus ya. Apa ciri khas esofagus kemarin, Dek? Ayo, silakan. Coba ya, saya tampilkan dulu. Coba kalian jelaskan bagaimana preparat dikatakan preparat itu preparat esofagus. Ya, silakan. Siapa yang bisa?
Terdiri dari 4 lapisan, Dok. Terus di lapisan mukosanya tuh dilapisi epitel squamous kompleks non-kornifikasi. Terus? Terus ada lapisan submukosanya, ada muscularis sama adventitianya. Ya, semuanya sama ya sebenarnya. Oke, betul. Kemudian apa ciri khasnya lagi? Lumennya dia sempit deh ya. Dan kalau misalnya kalian keliling kayak gini ya. Nah, ini lumennya ya. Ini lumen ya sebenarnya ya. Ini kan karena terpotong saja. Lumennya sempit dan bersifat irreguler. Nah, terus tadi siapa tadi? Siapa tadi namanya, Dek? Putri, Dok. Putri. Kemudian ada apa? Kelenjar apa yang berada di lamina propiane? Namanya? Kelenjar kardia esophagus. Ya, kelenjar kardia esophagus ya. Kemudian di sini lapisannya lanjut ke bawah. Terus ini ada, kecilin lagi ya. Ini adalah muscularis mukosanya. Ini adalah kelenjar yang berada di tunika submukosa, yaitu kelenjar apa namanya? Esophagus? Esophagus propia. Nah, ini adalah lapisan otot daripada esophagus ya, tunika muskularisnya. Nanti di lapisan otot ini ada tunika serosa, tapi di sini nggak tampak ya, karena memang mungkin dia memotongnya hanya sampai tunika muskularis. Ini ada nih sedikit misalnya. Ini ya. Jaringan ikat saja. Ya. Ini ya. Jaringan ikat. Oke, ada pertanyaan tentang esophagus? Nggak ada. Asik saya sudah selesai. Ada pertanyaan ya, lanjut. Esophagus kardia Obergang sekarang. Jadi kalau esophagus kardia Obergang kemarin apa dek ciri khasnya? Yuk, silakan siapa lagi mau menjawab? Perubahan dari epitel squamous kompleks jadi epitel kolumner simplex, Dok. Ya. Mana perubahannya? Ini bukan. Bentar, kita lihat dulu ya. Jadi sudah mulai menghilang. Nah, ini ya perubahannya ya. Kelihatankah? Kok nggak kelihatan? Nih, inilah ya. Kelihatan nggak, Dek? Halo? Terlihat. Terlihat. Enggak kabur-kabur ya. Nah, yang mana epitel squamous-nya? Coba, yang mana? Sebelah kiri apa sebelah kanan? Yang ini apa yang ini? Yang ini apa yang itu? Sebelah kiri. Sebelah kiri. Ya, yang ini apa yang itu? Yang Ini. Ya, betul. Jadi, saya bingung soal kiri kanan, nanti sama perbedaan kita kiri sama kanan. Ya, ini jadilah epitel, ini adalah epitel squamous kompleks non-konifikasi ya, yang berasal dari esophagus. Nah, pada saat ini jadi perubahan pada, kan sudah saya bilang ada 3 Obergang yang nanti kita pelajari ya, dari esophagus kardia Obergang, gastroduodenum Obergang, sama rectum anus Obergang. Jadi yang kita lihat itu adalah perubahan epitelnya secara spesifik. Jadi epitelnya ini menjadi epitel kolumner simplex nih. Nah, ini adalah kelenjar, saya bilang kemarin apa? Kelenjar kardia gaster. Jadi di bagian kardia itu hanya satu sel, satu kelenjar namanya kardia gaster yang menghasilkan mukus yang nanti akan masuk ke foveola gastrika. Ini foveola gastrikanya. Seperti itu. Oke, paham ya? Ini perubahan epitelnya. Nanti
kalau ujian juga nanti paling kalau misalnya ini kita lihat kan seperti ini. Ya, perubahan epitel ini preparannya apa? Ya, lanjut. Gaster pylorusnya hilang ya, Mbak, rasa aku, Gaster pylorus. Iya kan? Ada ya? Waktu itu iya. Batik rasa aku, Mbak. Yang iya, soalnya mau bandingin sama ini. Iya, fundus. Batik rasa aku memang kemarin tuh hilang. Cuma nggak tahu ya kalau di preparat dokter ini ya. Yang punya Bu, PA. Iya. Berarti besok berarti 9 berarti ini preparatnya. Nah, ada Mbak? Bukan ya? Dia sebab apa ya? Coba lihat dulu. Nah, kita lihat gaster fundus sama pylorus ya. Jadi kemarin kan secara teori ya. Secara teori, ini pecah. Ini E3 HE4. Dia ini HE. Fundus, Mbak. Fundus apa pylorus ini? Fundus. Ini pecah preparatnya tadi. Nggak bagus nih. Nah, kemarin saya bilang, ada Mbak? Tapi saya dulu. Nah, ini adalah preparat gaster ya. Jadi tadi kan sudah kita bahas ya. Secara histologi sebenarnya perbedaannya itu ada 3 daerah perbedaan ya. Gaster kardia, bagian kardia. Fundus itu histologinya sama seperti korpus. Kemudian lanjut ke gaster pylorus. Nah, ciri khasnya kemarin saya bilang mulai dari foveola gastrikanya. Foveola gastrika pada gaster fundus ini dia tidak dalam ya, tidak sampai setengah dari ketebalan mukosa. Kemudian, nah di sini yang saya bilang kemarin banyak kelenjar-kelenjar sel-sel ya di sini ya, di bagian lamina propianya di sini. Jadi mulai dari mucus neck cell, kemudian ada parietal cell, kemudian yang lebih basofilik ini adalah zygomatic cell, kemudian ada sel basal. Jadi berbeda kan dibandingkan dengan yang sikardia gaster tadi, yang pada saat kita melihat esophagus gaster ubergang tadi, dia hanya satu kelenjar saja yang berada di lamina propria. Kalau ini dia banyak sekali sel-sel yang berada di bagian lamina propria ya. Tuh, ini adalah sel-selnya. Ini semuanya. Oke, ada pertanyaan? Ototnya sama ya, sebenarnya kita lihat ototnya ya ke bawah. Waduh, seperti ini aja potongannya deh ya. Lama saya Pak ini. Nah, sudah ada lama saya. Ajain. Nah, ini ototnya, otot di bagian gaster. Ya, ini adalah tunika serosanya. Ini adalah masih bagian lamina propria. Ini adalah tunika submukosanya ya. Ototnya. Saya bilang kemarin kan sebenarnya kalau otot di bagian gaster itu ada 3 potongan ya, dari oblik, sirkular sama longitudinal. Tapi kayak yang oblik kadang-kadang tidak tampak di preparat. Nama itu. Berkurang. Biar Lina kali kan. Ini dapat dari mana Mbak? Yang baru. Apa? Sistem ini ya.
Kan usus. Oke ya, selesai. Nanti kita lanjut lagi. Saya cari dulu gaster pylorus. Nanti kita bandingin dengan gaster fundus. Tadi kan sudah jelas ya. Jadi kalau gaster pylorus nanti fovea gastrikanya dia lebih dalam dibandingkan pada gaster fundus. Dia lebih dari setengah ketebal mukosa. Kemudian kelenjarnya juga sel-sel pada kelenjar lamina propianya itu tidak banyak seperti pada gaster fundus, hanya terdiri dari satu sel saja, satu kelenjar pylorus gaster ya yang berada di lapisan lamina propria. Ada pertanyaan Kak Dek? Cukup jelas? Tidur? Ngantuk ya, sudah jam 2. Kalau nggak ada, jelas apa tidak jelas? Silakan. Kalau jelas, alhamdulillah. Bubuk. Enggak kan dokternya sudah ngomong sama aku. Enggak, tadi pas waktu tutorial. Coba itu dibahas nggak? Dibaca nggak? Bisa. Nggak ada pertanyaan ya? Aduh, senang sekali saya kalian. Pintar-pintar. Apa? Nggak ada. Oke, nanti kita... Ya, silakan. Saya Clara dari kelas Delta, Dok. Izin bertanya, Dok. Tadi untuk yang fundus sama pylorus, fundus sama corpus itu sama ya, Dok, struktur histologi? Iya, sama struktur histologinya. Jadi hanya ada, sebenarnya kalau di sini hanya ada fundus sama pylorus. Secara teori fundus dan corpus sama struktur histologinya. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Oke. Pernah lanjut usus ini? Pak Yan masih join belum? Belum join? Lanjut apa? Salah kali ya, dia pingsan mereka. 1, 2, 3, 4. Ya. Lanjut, udah. Oke deh ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kalau untuk kalau untuk asistensi yang pertama kita sudah selesai sampai ke gaster fundus ya, nanti gaster pylorus saya cari dulu, memang preparatnya ini nggak ada dari ini, nanti saya ambil dari komputer saya saja ya, nanti kita share pas asistensi yang kedua di hari Senin ya, nanti kita sama-sama lihat ya. Lanjut nanti ke bagian usus ya, dari duodenum sampai ke pankreas. PD 12. Sudah kok Mbak ini. Tunggu bentar Dak ya, nanti dokter yang gabung ya, tunggu bentar ya, jangan live dulu.